Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga ini. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini adalah Sangat Panas. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita pikirkan tentang Tuhan ketika Dia membuat kita atau membiarkan kita melewati cobaan yang berat tentunya di dalam kehidupan kita? Bagaimana mereka seperti Abraham, Ayub, atau bangsa Israel diubahkan oleh pencobaan yang mereka alami? Apa yang dapat membantu kita untuk melewati cawan lebur dengan penuh kemenangan tanpa mengubah persepsi kita tentang Tuhan? 3 pertanyaan ini kita akan jawab dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Mengalami panas yang ekstrim, ya, di mana ada cawan lebur Abraham, cawan lebur Israel, cawan lebur Ayub, dan kemudian bertahan dari panas yang ekstrim itu. Ada menghibur dan kehadiran Allah. Kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita mulai pada bagian yang pertama, cawan lebur Abraham. Ketika kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, firman Tuhan katakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana mungkin pengorbanan manusia tentunya menyakiti Abraham yang sudah tua, yang setia? Bagaimana mungkin dia harus membunuh pewaris perjanjian itu? Saudara-saudaraku, jika kita tidak mengetahui akhir dari cerita ini, mungkin kita akan berpikir bahwa permintaan Tuhan tidak masuk akal dan berubah-ubah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ibrani 11 ayat 17. Apakah Abraham seharusnya membuktikan sesuatu? Atau apakah itu didemonstrasikan untuk makhluk surgawi? Atau apakah Tuhan hanya mencoba memberi pelajaran kepada Abraham? Tentu saja saudara-saudaraku, Abraham mengenal suara Tuhan dan menaatinya dengan imannya. Dia belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatannya. Ketika Tuhan memerintahkan ini, Abraham sudah mengerti dan Abraham percaya akan suara Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dia percaya, dia lakukan, karena dia telah mengenal suara Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah benar-benar mengenal suara Tuhan? Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, mengalami ujian yang berat, kita akan mengenal suara Tuhan itu atau tidak? Inilah yang terjadi dengan Abraham. Sekalipun dia harus diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang dijanjikan, sekian lama dia menunggu, disuruh dikorbankan, tapi dia kenal suara Tuhan, sehingga itu dia lakukan. Saudara-saudaraku, luar biasa bukan? Itulah sebabnya dia disebut Bapa segala orang percaya. Bagaimana dengan cawan lebur Israel? Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi
Tuhan. Saudara-saudaraku, kerajaan Israel telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Dengan demikian, Tuhan mengizinkan mereka melalui beberapa cobaan. Yang pertama dalam Hosea 2 ayat 2, Dia mengirim musim kemarau. Kemudian ayat 4 sampai 5, Dia mengelilingi mereka dengan duri kesulitan. Hosea 2 ayat 8, Dia mengambil gandum, wol, dan linen yang mereka persembahkan kepada Baal. Kemudian di ayat 10, jika mereka tidak berubah, Dia akan menghentikan alasan apapun untuk bersukacita. Saudara-saudaraku, maksud Tuhan dengan mereka sama seperti hari ini, sama seperti keadaan kita saat sekarang ini, keadaan saya dan saudara-saudara semua. Tuhan ingin kita mengakui bahwa Dia mengasihi kita dan memberkati kita, dan bahwa kita dapat bersukacita hanya jika kita tinggal di sisinya. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita sangat jelas. Kalau kita benar-benar kenal suara Tuhan, kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, tinggal di sisi Tuhan, maka kita akan bersukacita. Kita akan mengenal suara Tuhan, kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan karena kita tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita masih banyak mengeluh, itu berarti kita masih belum mengenal dengan jelas, belum tinggal sepenuhnya di dalam Tuhan. Bagaimana dengan cawan lebur Ayub? Saudara-saudaraku, Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan Ayub, apa yang dialami oleh Ayub sangat luar biasa, sangat berat, sangat menderita. Dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan harta bendanya, dan bahkan dia sendiri pun harus mengalami penyakit. Apakah saya dan saudara mengalami hal ini? Inilah yang dialami oleh Ayub, sangat berat yang dia alami. Dengan menarik perhatian setan kepada Ayub, Tuhan menggerakkan dan membiarkan serangkaian peristiwa bencana terjadi dalam kehidupan Ayub. Mengapa Tuhan mencetuskan penderitaan seperti itu? Apakah Dia adil dengan membiarkan setan menyebabkan begitu banyak kejahatan? Apakah ini kasus yang unik atau bisakah Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita? Saudara-saudaraku, kita mungkin menanggapi situasi seperti ini dengan dua cara, yaitu menjadi pahit dan menolak Tuhan, atau makin melekat kepada Tuhan. Tanggapan Ayub adalah penyembahan. Bagaimana dia beribadah? Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dia menerima bahwa dia tidak berhak atas apapun. Kata-katanya ini mengartikan bahwa dia sadar bahwa dia tidak berhak atas apapun, atas segala yang dia miliki, tidak berhak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, artinya dia mengakui bahwa Tuhan mengendalikan hidupnya. Terpujilah nama Tuhan.
Dia memperkuat imannya dengan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah ini yang akan kita katakan ketika kita mengalami begitu banyak penderitaan yang dahsyat, yang sangat panas yang kita alami, sama seperti Ayub? Kita akan mengakui bahwa ya memang saya tidak layak memiliki ini semua. Ini semua diberikan sama Tuhan. Atau kita akan malu, susah payah saya bekerja, saya mencari, semuanya ini hilang percuma. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita tidak akan mengakui bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita? Dan apakah kita ketika mengalami penderitaan ini kita makin jatuh dan meninggalkan Tuhan? Mari kita jawab dalam hati kita. Mari kita renungkan kembali pelajaran kita saat ini. Saudara-saudaraku, dari 3 kisah, cawan, lebur, Abraham, Israel, dan Ayub, ada penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Orang yang paling menderita dalam perjanjian baru setelah Yesus adalah Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Dia menghadapi banyak situasi sulit dengan kapasitas bahwa Allah dapat membebaskannya, dengan kepastian bahwa Allah dapat membebaskannya, dan bahwa gereja akan berdoa untuknya. 10 dan 11. Dia yakin bahwa penderitaan membantunya untuk tidak terlalu mempercayai dirinya sendiri dan lebih mempercayai Tuhan. Kadangkala di saat kita mengalami kesulitan, kita lebih yakin, ini yang saya lakukan begini, tanpa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan Rasul Paulus, dia ketika mengalami penderitaan, itu malah membantunya untuk tidak percaya akan dirinya, tetapi lebih mempercayai Tuhan. Dia merasa dihibur oleh Tuhan dalam pencobaan itu. Dia tahu itu akan membantu kita menghibur orang lain dalam kesengsaraan mereka. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita menghibur orang lain di saat kita belum pernah mengalami apa yang mereka alami. Tapi kita, saya yakin dan percaya, mengalami begitu banyak ujian, hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, agar kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bisa menghiburkan orang lain yang mengalami hal yang sama. Kehadiran Allah. Yesaya 43 ayat 2, firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Fakta bahwa Tuhan menghadapkan kita pada panas yang ekstrim dapat menggerakkan kita untuk meragukan karakternya yang adil dan penuh kasih. Kita tidak boleh meragukan motivasi Allah, walaupun kita tidak memahaminya ya. Tapi kita tahu Allah adalah kasih, perlindungan, dan perhatian. Tidak peduli pencobaan yang kita hadapi, Dia telah berjanji, aku akan menyertai engkau. Lalu mengapa Tuhan mengarahkan kita pada panas yang ekstrim? Tuhan tidak ingin menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita dari
dosa kita. Dia tidak ingin kita menderita, tetapi bertumbuh dan menjadi lebih murni. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan menjaga kita. Sebagai kutipan yang terakhir, mereka yang telah menanggung kesedihan terbesar seringkali adalah mereka yang membawa penghiburan terbesar bagi orang lain, membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Orang-orang seperti itu telah ditegur dan menjadi lebih menarik oleh penderitaan mereka. Mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan ketika masalah menyerang mereka, tetapi berpegang teguh pada kasih-Nya yang melindungi. Orang-orang seperti itu adalah bukti hidup dari pemeliharaan Allah yang lembut. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya di dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin.